Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Rasul Paulus pernah mengaitkan kehidupan ini sebagai pertandingan, yaitu pertandingan yang baik saudara. 2 Timotius 4 ayat 5-8 berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Yang menjadi pertanyaan kita adalah, jika kehidupan setiap kita bagaikan pertandingan, maka siapakah yang akan menjadi lawan pertandingan kita, saudara? Apakah iblis atau apakah Tuhan yang menjadi lawan pertandingan tersebut? Sesungguhnya Alkitab tidak pernah menyebutkan iblis sebagai lawan dalam pertandingan. Iblis lebih digambarkan sebagai musuh di dalam peperangan, saudara. Alkitab juga tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai lawan kita dalam pertandingan. Jadi siapakah lawan dalam pertandingan kehidupan kita yang sebenarnya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, agar kita tidak salah mengerti, yang perlu kita perhatikan adalah Paulus menyebutkan bahwa pertandingan ini sebagai pertandingan yang baik, saudara. Paulus tidak menggambarkan pertandingan ini sebagai pertandingan yang bersifat negatif atau yang bersifat menakutkan. Sekali lagi ditegaskan, ini adalah pertandingan yang baik. Kita kembali lagi saudara, jadi siapakah lawan dalam pertandingan kehidupan kita? Maka jawabannya adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar dari seorang atlet atau olahragawan. Kita ketahui bahwa hal yang paling mendasar dari seorang olahragawan adalah bagaimana ia dapat menampilkan kemampuan terbaiknya bahkan ketika ia tidak berhadapan langsung dengan lawan dalam sebuah pertandingan, saudara. Mengapa seorang olahragawan berlatih dengan keras, giat dan disiplin yang tinggi, adapun dengan satu tujuan, yaitu mengeluarkan potensi dan kemampuan yang semaksimal mungkin guna memperoleh hasil, yaitu hadiah atau upah pertandingan. Jika demikian, apakah artinya kita melawan diri kita sendiri? Yang pertama, kita berjuang melawan segala halangan dan rintangan yang ada di dalam jiwa kita sendiri. Sebab seringkali yang membuat kita gagal adalah pikiran negatif kita atau pikiran yang keliru, saudara. Yang membuat kita gagal adalah kegagalan kita untuk memotivasi diri kita sendiri, termasuk kegagalan kita menghadapi kekhawatiran dan ketakutan yang melanda hati kita. Yang kedua, apakah artinya kita melawan diri kita sendiri? Kita berjuang melawan natur dosa yang hendak menjerat jiwa kita. Sebab seringkali yang membuat kita gagal adalah ketika kita berpikir dan bertindak mengambil jalan pintas, seperti melakukan kecurangan, kebohongan, kesombongan, dan keangkuhan, saudara. Nah saudara, sebelum menghadapi pertandingan, seorang olahragawan harus mempersiapkan diri dengan latihan yang sangat keras. Persiapan dan latihan yang keras akan menjadikan hari-hari yang dilalui sebagai hari-hari yang sangat berat untuk dijalani. Ada air mata, ada keringat, ada rasa sakit, ada kekecewaan, ada beban yang semakin bertambah, ada pukulan dan hantaman, ada luka dan cedera, ada tekanan yang besar dan lain sebagainya. Semua itu harus dijalani. Seorang olahragawan yang baik harus dapat menemukan cara dan jalan untuk tetap bertahan. Tiba waktunya saat pertandingan yang sesungguhnya datang, kita harus tetap fokus menjalani dan menyelesaikan sampai pada garis akhir dengan mengingat beratnya latihan, persiapan dan perjuangan yang sudah kita lakukan. Maka selanjutnya diperlukan mental dan keberanian yang teguh guna meraih hadiah atau upah yang telah disediakan. Begitulah perjalanan kehidupan kita dalam mengiring Kristus, saudara. Pertandingan seperti apakah yang digambarkan menurut firman Tuhan yang telah kita baca tadi? Yang pertama, menguasai diri. Yang kedua, sabar dalam penderitaan. Yang ketiga, memberitakan Injil. Dan yang keempat, menuntaskan tugas pengabdian kita masing-masing. Mengapa firman Tuhan menyebutnya sebagai pertandingan yang baik? Ini menarik, saudara, sebab pertandingan ini akan menghasilkan segala kebaikan. Berarti, jika kehidupan yang digambarkan sebagai pertandingan, maka kehidupan di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang mendatangkan segala kebaikan. Tentu saja meskipun menghadapi rintangan, meskipun mengeluarkan keringat dan air mata, meskipun menghadapi pukulan dan hantaman. Karena itu, janganlah goyah dan menyerah.
Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 menasehatkan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa kita tidak boleh goyah dan tidak boleh menyerah? Sebab hidup di dalam Kristus adalah pertandingan yang baik. Sebab di ujung pertandingan ini ada upah dan hadiah yang tersedia. Atau dengan kata lain, hadiah dan upahnya sudah disediakan sebelum pertandingan itu dimulai. Dan apakah upah serta hadiah yang disediakan? Hadiah dan upah yang tersedia bukanlah sekedar mahkota atau piala yang fana, melainkan Kristus sendiri yang menjadi upah bagi kita, melainkan Tuhan sendiri yang menjadi upah bagi setiap kita. Tuhanlah yang nanti akan berkata kepada kita, "Baiklah dan tidaklah sia-sia segala perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Saya hanya bisa membayangkan ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan memeluk kita dan kita hanya akan bisa tersungkur menyembah Dia. Haleluya. Jangan menyerah saudara, Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.